Jumpa lagi teman-teman dengan channel Bianca Tutorial, channel yang sama-sama sharing untuk para YouTuber pemula. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari subscriber saya. Bang, apakah judul thumbnail itu harus sinkron dengan judul video? Mohon jawabannya. Oke teman-teman, thumbnail itu juga salah satu faktor yang penting di sana. Kalau kita lihat di YouTube Studio, di sana ada rasio klik tayangan. Itu menunjukkan thumbnail kita itu menarik atau tidak. Semakin rasio klik tayangan semakin tinggi, berarti thumbnail kita itu baik dan diminati oleh teman-teman kita, ya, oleh penonton yang melihat video kita. Terkadang penonton itu tanpa melihat judul, tanpa melihat judul, dengan melihat thumbnail, karena thumbnailnya itu menarik sekali dan memancing untuk dilihat, teman-teman langsung klik judul itu, padahal dia tidak melihat judulnya, tidak melihat judulnya, tapi dia langsung klik karena melihat thumbnailnya itu menarik sekali. Nah, oleh karena itu antara thumbnail yang kita buat dengan judul itu otomatis harus sinkron, teman-teman, ya. Kalau teman-teman melihat salah satu contoh video misalkan seperti ini, buat apa kita harus nge-YouTube misalkan, tulisan buat apa kita harus nge-YouTube yang ditulis pada sebuah thumbnail itu merupakan suatu pertanyaan. Nah, karena dia ingin tahu dan itu judul yang ditulis pada thumbnail itu merupakan suatu pertanyaan, maka si penonton tadi berusaha untuk melihat kenapa sih kok judulnya seperti ini, kemudian mereka klik. Jadi antara thumbnail dan judul itu harus sinkron memang, apalagi di dalam judul itu di bawahnya ada deskripsi. Nah, deskripsi itulah yang menggambarkan secara detail tentang judul video kita, dan tulisan yang ada di thumbnail itu pun juga harus ada kesinkronan dengan judul yang kita buat. Seperti yang saya katakan tadi, teman-teman, ada para YouTuber yang sudah hebat mengolah kata-kata menjadi suatu judul, dan judul itu mengandung suatu pertanyaan yang seperti saya gambarkan tadi. Misalkan ada judul yang seperti ini, 4000 jam tayang mudah sekali, ya, 4000 jam tayang mudah sekali, judulnya seperti itu. Kemudian di thumbnailnya juga diberikan tulisan siapa bilang susah 4000 jam tayang, itu kan masih ada hubungannya. Dan judul juga tulisan yang ada di thumbnail itu, selain ada gambarnya, teman-teman, ya, juga tulisan di thumbnail itu kan mengandung satu pertanyaan. Sepertinya mencari 4000 jam tayang kok gampang gitu, ya, sehingga penonton yang membuka video kita langsung dia mengklik. Jadi buatlah suatu thumbnail dan judul itu ada hubungannya. Kalau kita membuat thumbnail dan judul tidak ada hubungannya, maka penonton itu seperti merasa tertipu. Wah, thumbnailnya bagus, kemudian judulnya juga bagus, setelah diklik dilihat ternyata video yang ada tidak sesuai dengan judul dan thumbnail tadi, sehingga channel kita akan dititeni lah sama penonton, akhirnya dia malas untuk membuka channel kita. Itu yang saya alami awal-awal saya memulai menjadi YouTuber seperti itu. Setelah saya belajar dari kakak-kakak yang sudah terkenal, ya, sesama channel, karena saya channel tutorial, saya mencoba untuk mempelajari itu.
Sehingga saya membuat suatu thumbnail dan judul dan deskripsi itu yang sesuai. Kemudian membuat judul itu yang mengandung unsur pertanyaan. Kalau mengandung unsur pertanyaan itu membuat orang lain atau mereka yang mau nonton video kita itu ingin tahu apa sih isi videonya itu. Nah, begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kemudian akan saya ingatkan kembali, karena kita sebagai pemain baru, ya, YouTuber pemula, bukan artis. Kalau kita ingin video kita itu juga banyak penonton, jangan malas-malas, jangan egois. Kita juga harus melakukan yang namanya saling kunjung, teman-teman. Dengan kita melakukan saling kunjung, maka kita juga memperkenalkan isi video kita juga membuat branding video kita. Kalau kita melakukan saling kunjung ke sesama pemula dan tidak terpaku pada satu channel atau yang sesuai dengan judul channel kita, ya, semua channel bisa kita lihat, itu semakin bagus, kita semakin banyak teman, ya. Dan kalau kita sudah melakukan saling kunjung dan kemudian teman yang kita kunjungi tidak membalas, jangan sakit hati, kita harus ikhlas. Mungkin dia belum sempat untuk melihat video kita, mungkin dia masih sibuk, mungkin dia membutuhkan paket atau paketnya habis. Jadi kita harus berpikiran positif, kita harus berpikiran jernih, sehingga niat kita itu pun juga menjadi positif. Selain kita melakukan saling kunjung, hendaknya kita juga melakukan oplos. Banyak video saya yang sudah mengulas tentang oplos secara manual maupun oplos dengan melakukan playlist. Karena oplos manual dan oplos playlist itu caranya berbeda dan juga tujuannya juga berbeda, teman-teman. Dan yang terpenting, kita harus konsisten dalam mengupload video. Kita jangan putus asa tidak mengupload gara-gara jam tayang dan subscribe belum terpenuhi, kita berhenti. Jangan. Kita harus tetap berpikiran positif. Kalau kita konsisten dalam upload video, saya yakin apa yang kita harapkan pasti akan tercapai. Oke teman-teman, salam sehat untuk semuanya dan tetap semangat untuk YouTuber pemula.